Bab 2221 Seseorang mengirim pesan. Setelah akhirnya bertahan hingga keesokan paginya, saat matahari terbit, Du Guhong yang sudah tidur sangat nyenyak, keluar dari kamar. Ketika dia sampai di pohon besar di depan pintu, dia melirik Guan Qirui dengan jijik, "Bukankah kamu tidak berguna?" Guan Qirui terus memutar tubuhnya dengan kain di mulutnya, merengek. "Bagaimana orang sepertimu bisa berani berbicara denganku?" Du Guhong mengatakan ini, tapi dia melambaikan tangannya kepada penjaga di belakangnya, "Lepaskan mulutnya dan biarkan aku melihat apa yang dia katakan." Melepas kain di mulutnya dan terengah-engah, lalu berkata, "Awalnya saya tidak seperti ini, saya disakiti oleh orang lain." Du Guhong melirik ke mulutnya, "Sampah adalah sampah, dan saya berani membuat alasan untuk diri saya sendiri. Yang dikatakannya benar, anak itu melakukan sesuatu padaku. Jadi apa? Apakah kamu masih mengandalkanku, sang putri, untuk membalaskan dendammu?" Du Guhong tampak menghina. Di matanya, Qirui hanyalah mainan dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Guan Qirui tidak menyerah dan berkata lagi, "Saya sekarang menikah di istana Pangeran Layang. Banyak orang mengetahuinya, termasuk keluarga Yuan dan keluarga Gong. Jika berita bahwa saya pecundang menyebar, itu tidak akan terlihat bagus pada pangeran atau kamu." Du Guhong mengerutkan kening. Sebagai putri Kabupaten Layang, dia sangat menghargai wajah. "Berhentilah bertele-tele, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Sederhana sekali. Orang itu adalah seorang dokter kecil. Dia telah membuka klinik medis di kota Kekaisaran. Selama dia ditangkap, dia dapat memulihkan tubuhku. Guan Qirui juga sangat cerdik. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengusir sang putri sendirian, jadi dia membuang godaan lain. Keterampilan medisnya sangat bagus. Tidak berlebihan jika disebut paranormal. Jika dia bisa meregenerasi lengan yang patah, dia juga harus bisa mengubah penampilanmu. Benar saja, cara ini sangat mudah digunakan kata pepatah. Apa kekurangan seseorang? Semakin Anda peduli pada apapun. Bagi Du Guhong, godaan terbesar adalah keindahan. Saya meminum pil kecantikan kemarin dan menggunakannya, namun hasilnya tidak banyak berubah. Saat ini, dia mendengar bahwa seseorang dapat mempercantik dirinya, dan mata kecilnya langsung berbinar, "Tahukah kamu konsekuensi berbohong kepadaku?" Guan Qirui berkata, "Beraninya aku berbohong kepadamu seperti ini." Namanya Ye Bufan, sebuah klinik medis bernama Gerbang Pengobatan Kuno telah dibuka di kota, dan kisah menghidupkan kembali lengan yang patah telah menyebar ke separuh kota Kekaisaran. Bagus jika kamu mengetahuinya. Jika apa yang kamu katakan itu setengah bohong, aku akan menghancurkanmu ketika kamu kembali. Setelah Du Guhong mengatakan ini, dia segera melambai kepada penjaga di sampingnya, minta tuan untuk mengikutiku dan merebut dokter kecil itu pergi. Kembalilah. Melihat sosok mereka yang pergi, Guan Qirui menunjukkan seringai sukses di bibirnya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengannya, dia pada dasarnya memahami karakter Ye Bufan dan tidak akan pernah datang dengan wanita seperti itu. Pasti akan ada konflik antara kedua pihak. Tidak peduli siapa yang menang saat itu sama saja dengan membalas dendam pada diri sendiri. Yang terbaik adalah kedua belah pihak kalah dan mati. Putra pengurus rumah tangga dibawa pergi. Guan Chengfang tidak tidur sepanjang malam dan terus berpikir dengan cemas di dalam kamar. Namun menghadapi situasi di hadapannya, meskipun dia licik, dia tidak dapat menemukan ide yang bagus untuk sementara waktu. Melihat timur mulai memutih dan menjelang fajar, tiba-tiba terdengar suara berisik dari jendela, lalu seberkas cahaya putih melesat ke arahnya. Guan Chengfang melompat dan hendak menghindar, tetapi dia menemukan cahaya putih jatuh di atas meja di depannya, dan itu adalah bola kertas seukuran kuning telur. Melihat ke atas, sosok di jendela itu berkedip dan kemudian menghilang. Dia membuka jendela dan mendapati di luar sepi, bahkan tidak ada sesosok manusia pun. Siapa ini? Apa tujuannya? Dengan begitu banyak hal yang terjadi di Guan Mansion, tempat itu selalu dijaga ketat, dan beberapa tetua masih bertanggung jawab. Pihak lain bisa datang ke sini dengan tenang dan pergi dengan tenang, yang menunjukkan tingkat kultivasinya yang tinggi. Pihak lain tidak mengambil tindakan terhadap saya, yang menunjukkan bahwa tidak ada permusuhan,
jadi apa tujuannya? Dengan keraguan di hatinya, Guan Chengfang mendatangi meja dan mengulurkan tangan untuk mengambil bola kertas di tangannya. Dengan hati-hati membuka bola kertas itu, saya melihat sederet kata-kata kecil tertulis di atasnya. Ye Bufan adalah orang yang menjebak putramu, Ye Bufan adalah orang yang memasuki istana Raja Pelindung di malam hari, dan putri situ sekarang berada di klinik medis kuno. Guan Chengfang merasakan gelombang kepanikan yang sangat besar di dalam hatinya. Siapa orang ini, dan bagaimana dia tahu bahwa Ye Bufan lah yang menjebak putranya? Guan Chengfang mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, menahan kegembiraannya, dan mulai membuat perhitungan cepat. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa Ye Bufan melakukan semua ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Lawan memiliki orang kuat di alam Gua Void sebagai pendukungnya, jadi dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau. Tapi sekarang berbeda. Dengan dua pesan berikutnya, ruang yang bisa saya operasikan akan jauh lebih besar. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, apakah dia masih bisa lebih kuat dari Raja Pelindung di Kekaisaran Dasun. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menentukan apakah yang dikatakan pihak lain nanti itu benar atau salah. Mengapa putri situ ada di Guilin Medical Center? Jika Guan Qirui menggantikan Guan Qirui dalam masalah ini, dia akan segera pergi ke istana untuk melaporkannya. Tapi sekarang Guan Chengfang sudah dewasa dan bijaksana, dia perlu memastikan dulu apakah itu benar atau salah. Jika benar, maka sudah waktunya pengurus rumah tangga untuk berdiri. Selama Raja Pelindung menangkap pihak lain dan membuktikan bahwa putranya telah dijebak, Guan Qirui akan dapat segera membawanya kembali dari Istana Layang. Namun jika itu salah, dia pasti akan dibuat marah oleh Raja Pelindung ketika saatnya tiba. Setelah mempertimbangkan dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan rencananya, dia memutuskan untuk pergi ke klinik medis kuno. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh kota Kekaisaran Dasun juga telah mempelajari aturan klinik medis ini. Jangan pernah berpikir untuk masuk tanpa 1000 batu spiritual bermutu tinggi. Dia memeriksa cincin penyimpanannya, menyatukannya kembali, dan nyaris tidak berhasil mengumpulkan 1000 batu spiritual bermutu tinggi sebelum keluar. Bisa dibilang dia, sang kepala keluarga, sekarang cukup kumuh. Dulunya dia bisa dikatakan menghabiskan uang seperti air, namun kini dia telah diperas hingga menjadi miskin. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi karena kebencian. Ye Bufan kembali ke klinik medis kuno. Tidak ada yang diganggu dan dia diam-diam kembali ke kamarnya. Pertama, dia membuat batasan, lalu mengeluarkan batu penghisap naga dan memeriksanya dengan cermat. Benda ini penuh dengan panas, dan ketika Anda menyapunya dengan kesadaran spiritual Anda dapat segera merasakan tekanan yang sangat besar. Dia pernah merasakannya sebelumnya di Istana Raja Naga. Ini adalah energi naga dari klan naga. Hanya sedikit saja yang mempromosikan manik guntur langit ke tingkat senjata ilahi. Itu memang hal yang bagus. Mengangguk puas, dia mengumpulkan batu penyerap naga. Sekarang kita memiliki bahan utama untuk memurnikan pil nafas naga, namun kita masih kekurangan bahan lainnya. Kita perlu mengumpulkan semua bahannya sebelum kita dapat mulai membuat pilnya. Kemudian dia pergi tidur dan membuka bisnis keesokan paginya. Setelah beberapa kejadian terjadi silih berganti, semua orang di sekitarnya mengetahui bahwa klinik medis ini memiliki latar belakang yang kuat dan tidak dapat diganggu-gugat sama sekali. Jadi mereka semua berada jauh, dan seluruh lobi tampak agak sepi. Xiaoxing duduk di sebelahnya, masih bermain Tetris tanpa lelah. Lan Meyer sepenuhnya tinggal di klinik medis dan bertindak sangat rajin. Dia telah mengambil alih pekerjaan pembersihan dari Zhong Limei dan sibuk di kamar tanpa henti. Gadis-gadis Nalan Yujia, Lu Sueman, dan Hu Yaoyao tidak ada pekerjaan, jadi mereka berkumpul untuk mengobrol. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Chu Lingqi selalu mengenakan kerudung saat keluar dari aula belakang. Semuanya sudah siap. Jiang Fangzu membuka pintu klinik medis dan secara resmi membukanya untuk bisnis. Begitu pintu terbuka di sini, Zhang Xiaoyu berlari masuk dengan gembira. Saudaraku, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Bab 2222, Guan Chengfang datang berkunjung. Ye Bufan meliriknya,
apa yang terjadi yang membuatmu bahagia seperti ini? Hahaha, aku benar-benar bahagia. Zhang Xiaoyu sangat bersemangat, aku tidak tahu mengapa Guan Qirui menjadi begitu gila kemarin. Kakinya patah menteri perang dan mengikat Putri Laiyang ke pohon. Oh, Ye Bufan melakukan semua ini. Dia tentu saja tidak menganggapnya aneh dan mengambil hadiah dari Lu Sueman sambil mendengarkan. Saudaraku, kamu tidak tahu betapa menyedihkannya anak itu sekarang. Zhang Xiaoyu menceritakan dengan penuh semangat, dan akhirnya berkata, sekarang dia telah ditangkap oleh Putri Laiyang dan dibawa kembali ke mansion. Dia tidak tahu bagaimana caranya dia dirusak dalam satu malam. Hahaha. Puff. Mendengar ini, Ye Bufan menyesap teh yang baru saja dia minum. Zhang Xiaoyu terkejut dan menyerahkan handuk, saudaraku, ada apa? Apakah ada masalah? Ye Bufan menyeka noda air dari sudut mulutnya, apa yang baru saja kamu katakan? Saya mengatakan bahwa Guan Qirui telah menikah di Istana Laiyang. Pada titik ini, Zhang Xiaoyu menjadi tertarik lagi, saudaraku, Anda mungkin tidak tahu siapa Putri Laiyang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia pasti orang terbaik. Saya paling jelek yang pernah kulihat dalam hidupku seorang wanita. Dia muntah lagi, lalu berkata dengan penuh semangat, Guan Qirui pasti akan kering dalam satu malam jika dia jatuh ke tangan wanita seperti Putri Laiyang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu adalah terlalu banyak berpikir. Mengapa kamu terlalu banyak berpikir? Zhang Xiaoyu bersandar di telinganya dan merendahkan suaranya, saudaraku, kamu tidak mengerti wanita Duguhong itu. Kamu sudah bertahun-tahun tidak bisa menikah, istri. Mengapa kamu tidak memerasnya? Mungkin menyerah. Bukan itu maksudku. Bibir Ye Bufan membentuk senyuman jahat, aku telah menghancurkannya, bagaimana bisa orang yang tidak kompeten memerasnya hingga kering? Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Ketika dia meninggalkan pengurus rumah tangga hari itu, dia telah melumpuhkannya, dan ditakdirkan hanya berfungsi untuk buang air kecil selama sisa hidupnya. Pantas saja Duguhong meminum begitu banyak obat, namun tidak ada efeknya sama sekali. Ditinggalkan, Zhang Xiaoyu tertegun karena terkejut, dan kemudian gambaran Ye Bufan yang menamparkan bahu Guan Qirui muncul di benaknya. Semua ini seharusnya sudah selesai saat itu juga. Saat itu, dia masih bertanya-tanya kenapa kakak tertua dan lelaki itu begitu mesra. Ya Tuhan, jika dia adalah orang yang tidak berguna, betapa menyedihkan akhir yang akan dia alami. Memikirkan hal ini, Zhang Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia tahu betapa kejamnya wanita Duguhong itu. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan pintu. Itu adalah Cheng Fang, manajer rumah pengurus rumah tangga. Harus dikatakan bahwa istana lelaki tua ini cukup dalam. Ketika dia sampai di depan pintu, kemarahan di hatinya telah sepenuhnya tersembunyi, dan masih ada senyuman ramah di wajahnya. Jiang Fangzu tidak mengenalnya, jadi dia melangkah maju dan bertanya, Tuan tua, apakah Anda baik-baik saja? Saya di sini untuk merepotkan dokter Ye untuk diagnosis. Ini adalah biaya konsultasi saya. Bagus, dan dia mengatakannya. Dia mengirimkan ribuan batu spiritual bermutu tinggi yang telah disiapkan. Ikutlah denganku. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum tipis, Tuan pengurus rumah tangga, mengapa kamu begitu bebas hari ini? Guan Chengfang duduk di kursi dan berkata dengan ramah, orang ini sudah tua, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengalami beberapa masalah fisik. Saya akhir-akhir ini saya pusing. Saya tidak bisa tidur dan leher saya terasa tidak nyaman. Jadi saya meminta dokter Ye untuk membantu diagnosis dan pengobatan saya. Saat dia berbicara, dia memutar lehernya seolah-olah untuk memverifikasi pernyataannya, tetapi matanya melihat sekeliling rumah sakit. Saat matanya tertuju pada Culingki di sebelahnya, dia langsung terkejut. Dia telah bertemu putri situ 2 kali sebelumnya. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia bisa mengenalinya secara sekilas. Meski wanita di hadapannya bercadar, namun ia tetap tak bisa sepenuhnya menyembunyikan penampilan cantiknya. Ditambah dengan sosoknya yang anggun dan anggun, ini jelas adalah putri situ. Hanya saja dia tidak tahu kenapa sang putri muncul di klinik medis ini. Mungkinkah dia diculik oleh anak ini?
Guan Chengfang telah membuat persiapan yang cukup sebelum datang, dan menyembunyikan pikirannya dengan sangat baik. Matanya melintas, dan kemudian jatuh ke sisi Ye Bufan. Ulurkan tanganmu. Sekarang setelah dia membayar uangnya, Ye Bufan mulai mendiagnosis denyut nadinya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali tangan kanannya dengan senyum bercanda di wajahnya. Tuan Butler, Anda terlalu banyak berpikir. Apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Guan Chengfang berkata, tidak ada yang serius, saya hanya bertambah tua. Dia selalu suka berpikir liar. Istana orang ini pasti cukup dalam. Agar tidak membuat orang lain waspada, dia tidak menunjukkan kebencian apapun di dalam hatinya. Dalam hal ini, saya akan meresepkan Anda resep untuk memastikan Anda tidak memiliki masalah kesehatan di masa depan, bahkan jika Anda memiliki anak laki-laki lagi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengambil pena dan kertas, menulis resep dan menyerahkannya. Terima kasih, Dr. Ye, saya tidak akan mengganggu Anda. Guan Chengfang mengambil resepnya, berbalik dan meninggalkan klinik medis kuno. Setelah dia pergi, Zhang Xiaoyu melangkah maju dan berkata, saudaraku, lelaki tua ini sangat berhati besar. Putranya memang seperti itu, tetapi dia tampaknya tidak cemas sama sekali. Ye Bufan berkata, orang tua ini aneh. Apakah menurut Anda dia ada di sini? Apakah saya di sini untuk menemui dokter? Jika dia tidak di sini untuk menemui dokter, lalu apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak tahu banyak, jadi dia tidak mengerti kuncinya. Apakah menurut Anda dengan sumber keuangan pengurus rumah tangga saat ini, dia bersedia menghabiskan 1000 batu spiritual bermutu tinggi untuk datang ke tempat saya menemui dokter? Ini, sepertinya tidak mungkin. Latar belakang pengurus rumah tangga, jadi dia segera menghabiskan 200.000 batu spiritual bermutu tinggi. Batu roh itu sudah rusak. Mengambil 1000 batu spiritual bermutu tinggi jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Ye Bufan berkata, lagi pula, orang tua ini dalam keadaan sehat, tidak ada masalah sama sekali. Zhang Xiaoyu tampak bingung, tidak masalah. Lalu apa maksudnya? Apakah dia datang untuk memberikan uang kepada kakak laki-lakinya yang menyamar? Ye Bufan berkata, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu detailnya. Tapi dia pasti punya tujuan. Zhang Xiaoyu berkata, dalam hal ini, saudara, kamu harus berhati-hati, orang tua ini sangat berbahaya. Tidak apa-apa, Ye Bufan menunjukkan senyuman tak terlihat lagi di wajahnya. Guan Chengfang meninggalkan klinik medis kuno tanpa ragu-ragu dan segera bergegas ke istana Raja Pelindung. Bagaimanapun, pengurus rumah tangga dianggap sebagai keluarga besar di kota kekaisaran, dan dia masih memiliki rasa hormat. Setelah pengumuman tersebut, dia dibawa ke ruang tamu oleh para penjaga. Di ruang resepsi istana yang mewah, Raja Pelindung Du Guyuan duduk di kursi besar. Meskipun dia bukan seorang kaisar, dia memancarkan keagungan seorang raja. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Guan Chengfang, Tuan Guan, kamu sangat ingin bertemu denganku, ada apa? Bab 2223 Pendukung Raja Du Guyuan. Ekspresi Guan Chengfang penuh hormat, yang mulia, ada masalah penting yang membuat rakyat jelata terlalu bodoh untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. Mohon izinkan yang mulia mengambil keputusan. Oh, kalau begitu beritahu saya, jika ada. Apa yang Anda ingin saya ambil keputusan? Yang mulia, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba masuk pagi ini dan meninggalkan pesan seperti ini untuk saya. Silakan membacanya. Guan kata Chengfang dan menyerahkan catatan di tangannya. Saya harus mengatakan bahwa orang ini memang seekor rubah tua, dan dia menangani segala sesuatunya dengan sempurna. Jika dia datang dan menceritakan bagaimana Ye Bufan menyakiti Cherry, dia akan langsung masuk ke dalam kategori inferior dan bahkan membangkitkan kebencian Du Guyuan. Lagi pula, status mereka terlalu tinggi, dan mereka tidak tertarik mengurusi urusan buruk keluarganya. Namun kini ia langsung menyerahkan surat itu, mengikat urusan keluarganya, kunjungan malam ke istana pelindungnya, dan hilangnya sang putri. Ketika saatnya tiba, meskipun dia tidak memberitahu Du Guyuan, dia akan tetap bertanya. Benar saja, Raja Pelindung, yang awalnya tenang dan tenang,
tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah menerima pesan itu, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu sudah menangkap pria berbaju hitam itu? Meskipun Guan Chengfang menundukkan kepalanya, dia terus mengamati gerakan Du Guyuan. Saya merasa senang ketika melihat reaksi pihak lain, mengetahui bahwa saya memiliki harapan. Pihak lain tidak marah setelah membaca catatan tersebut, melainkan bertanya, artinya dua hal terakhir tersebut tidak salah, melainkan benar. Secara terselubung, terbukti bahwa wanita di klinik medis itu benar-benar putri situ, jadi Ye Bufan dikutuk. Dia segera berkata, tidak, orang itu sangat terampil. Tidak ada penjaga di istanaku yang memperhatikan apapun. Dia menjatuhkan catatan itu dan menghilang. Raja Pelindung berdiri, mondar-mandir di aula dengan tangan di belakang punggung, dan berbalik liang laur berbalik dan bertanya, menurutmu seberapa andal catatan ini? Saya tidak tahu, biarkan pangeran yang memutuskan. Guan Chengfang yang licik menendang bola itu kembali. Seperti disebutkan di atas, apa yang terjadi dengan dokter kecil bernama Ye Bufan yang menjebak putra Anda? Akhirnya Du Guyuan menanyakan pertanyaan ini. Dua hal terakhir ini sangat penting. Dia harus memastikan apakah pihak lain berbicara omong kosong sebelum dia dapat mengambil tindakan. Namun kini identitas pria berbaju hitam tersebut tidak dapat ditentukan dan tidak dapat ditemukan, ia hanya dapat memverifikasinya melalui hal pertama. Guan Chengfang menunggu kesempatan ini dan segera menceritakan semua dendam antara Ye Bufan dan pengurus rumah tangga. Termasuk kemudian, bagaimana Guan Qirui berperilaku tidak normal, mematahkan kaki putra menteri perang, dan menyinggung Putri Layang. Setelah beberapa narasi, dia berkata, Yang Mulia, meskipun tidak ada bukti, bawahan saya menebak bahwa masalah ini benar. Pasti anak laki-laki bernama Ye yang berpura-pura menjadi anak saya untuk melakukan bencana seperti itu. Tapi saya hanya menebak-nebak tentang masalah ini. Saya tidak tahu bagaimana memastikan kecurigaan orang itu. Du Guyuan mengerutkan kening, ada hal seperti itu. Benar-benar ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di klinik medis kecil ini. Bahkan yang kuat di dalam panggung Dongsu. Ya, Yang Mulia, sejak anak laki-laki itu datang ke kota kekaisaran, tidak ada kedamaian di sini. Guan Chengfang menambahkan, untuk mencegah tertipu oleh pengkhianat, saya hanya pergi ke klinik medis kuno. Saya melihat seorang wanita di sana. Saya tidak bisa melihat persis penampilannya, tapi sosoknya sama persis dengan putri situ. Petik 2. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan putri situ, jadi dia tidak berani berasumsi dan hanya mengatakan yang sebenarnya. Namun menurut tebakannya, karena Raja Pelindung bereaksi seperti ini, kemungkinan besar wanita tersebut adalah putri situ. Benar saja, setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Du Guyuan segera mengambil keputusan dan melambaikan tangannya kepada Kasim Agung di sebelahnya, sampaikan perintahku untuk memanggil Yan Feng, komandan pengawal istana. Dari komandan pengawal istana, tetapi Raja Pelindung tinggal di kota kekaisaran dan juga berada di bawah komandonya. Ya, Kasim Agung menerima perintah itu dan mundur. Dia tidak punya banyak waktu untuk pergi ketika dia masuk dari luar dengan seorang jenderal lapis baja cerah, itu adalah Yan Feng. Jenderal, saya telah bertemu pangeran. Yan Feng segera melangkah maju untuk memberi hormat setelah memasuki pintu. Dia dan Guan Chengfang sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik. Ketika dia bertemu satu sama lain, dia punya tebakan di benaknya. Du Guyuan berkata, Yan Feng, kamu sekarang memimpin 3.000 penjaga istana dan segera mengepung klinik medis kuno. Beberapa orang mengatakan bahwa ada seseorang yang berpura-pura menjadi putri situ di sana. Pergi dan periksa saya untuk melihat apakah ini masalahnya. Dia juga berbicara dengan sangat terampil. Dia tidak menjelaskan apakah hilangnya sang putri itu benar atau tidak, hanya seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya. Jenderal, saya patuh. Yan Feng segera menerima perintah itu, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, Yang Mulia, klinik medis itu ada hubungannya dengan putri mahkota. Menurut Anda bagaimana saya harus melakukannya? Kepala Komandan Internal di Istana. Setelah bertahun-tahun, mereka secara alami mengetahui hubungan kepentingan bersama. Mereka tidak ingin menyinggung Raja Pelindung maupun Putri Mahkota. Jadi begitu.
Dugu Yuan mengerutkan kening. Dia benar-benar kuat di Kekaisaran Dasun dan bisa dikatakan sebagai pilihan kedua di bawah Kaisar. Jika masalah ini benar, dia tidak menganggap serius Lin Sisi, tetapi jika itu salah, dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah dengan calon putri. Bukan karena dia takut, tapi itu sama sekali tidak perlu. Lagi pula, catatan yang dibawakan Guan Chengfang terlalu ilusi. Entah kalimat mana yang benar dan mana yang salah. Ayo lakukan ini. Ambil medali emasku dan cari di klinik pengobatan kuno. Jika kamu menemukan seseorang benar-benar berpura-pura menjadi putri situ, maka kamu tidak perlu mengkhawatirkan wajah putri mahkota dan tangkap saja dia. Jika benda ini palsu, lupakan saja, tarik saja. Dugu Yuan mengeluarkan medali emas dan melemparkannya. Ini adalah pendekatan yang sangat aman baginya. Jika apa yang terjadi pada putri situ benar, kemungkinan besar pihak lain adalah seorang pembunuh yang memasuki istana pada malam hari. Jika poin ini tidak benar, maka poin kedua mungkin juga salah. Sebagai raja pendukung, otaknya tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Mungkin Guan Chengfang mengarang catatan itu dan ingin menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan pihak lain. Ikuti perintahmu. Setelah menanyakan masalah ini dengan jelas, Yan Feng merasa percaya diri dan berbalik untuk pergi. Yang mulia, Xiaomin pernah melihat wanita yang berpura-pura menjadi putri situ sebelumnya. Apakah Anda ingin mengidentifikasi dia bersama? Guan Chengfang tahu bahwa masalah di depannya adalah satu-satunya kesempatannya untuk kembali, dan dia tidak bisa melakukannya ada kesalahan, jadi dia berinisiatif untuk memintanya. Oke, ayo pergi. Dugu Yuan melambaikan tangannya, dan Guan Chengfang mengikutinya dan meninggalkan istana pelindung. Setelah keluar, Yan Feng bertanya dengan tenang, Tuan pengurus rumah tangga, apakah Anda yakin kali ini? Anda menyulitkan saya terakhir kali. Anak laki-laki bernama Ye itu entah bagaimana memiliki hubungan yang sangat baik dengan putri mahkota. Jika tidak ada bukti, Don, jangan melakukannya dengan mudah. Guan Chengfang berkata, saya 90% yakin bahwa wanita itu adalah putri situ. Bahkan jika dia tidak nyata, seseorang berpura-pura menjadi dia, dan dia pasti memiliki motif tersembunyi. Itu bagus, kalau tidak, akan sangat sulit bagiku. Yan Feng adalah pria yang memiliki kedua sisi. Setelah mengatakan itu, dia menghitung 3.000 penjaga istana dan berjalan menuju klinik medis kuno. Di pusat kesehatan, tidak lama setelah Guan Chengfang pergi, putri mahkota Lin Sisi masuk. Ye Bufan tahu ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya, jadi dia membawanya langsung ke ruangan sunyi di sebelahnya. Melihat ke belakang, dia menutup pintu dan memasang penghalang kedap suara. Dia langsung bertanya, bagaimana? Apakah ada berita tentang situ Dianmo? Bab 2224, mengelilingi sekte pengobatan kuno. Lin Sisi menggelengkan kepalanya, maaf, Dr. Ye, saya telah mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang putri situ. Ye Bufan mengerutkan kening. Bagaimana situasi spesifiknya? Setelah pulang ke rumah hari itu, saya kemudian pergi ke istana menemui bibi saya, mengobrol sebanyak-banyaknya saya bertanya tentang kabar putri situ, tetapi sayangnya dia tidak mengetahuinya. Setelah saya kembali, saya memikirkan cara untuk menyatukan beberapa saudari untuk pergi ke istana untuk memberikan hadiah kecil kepada putri situ bahwa sang putri sedang tidak sehat. Saya tidak dapat melihat para tamu karena saya sakit, jadi saya langsung mengambil hadiahnya, tetapi saya tetap tidak melihat siapapun. Ini, Ye Bufan mondar-mandir di sekitar ruangan dengan tangan di belakang punggung. Dia juga menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada situ Dianmo, tetapi situasi spesifiknya tidak dapat dideteksi sama sekali. Lin Sisi menambahkan, saya mendengar dari bibi saya bahwa sesuatu yang besar sepertinya telah terjadi di Istana Pangeran Pelindung beberapa waktu lalu, tetapi situasi spesifiknya langsung diblokir, dan bahkan dia tidak mengetahuinya. Adalah peluang di masa depan, cobalah yang terbaik untuk bantu saya mengumpulkan beberapa informasi. Ye Bufan tidak memiliki cara yang lebih baik. Akan lebih baik jika dia dapat menemukan situ Dianmo terlebih dahulu, tetapi jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, dia dapat hanya menunggu sampai upacara pernikahan terakhir. Lin Sisi mengangguk,
dan saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara di luar pintu. Ye Bufan meliriknya dengan kesadarannya, lalu ekspresinya sedikit berubah, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Pada saat ini, di luar pusat medis, ada penjaga kekaisaran yang padat, masing-masing memegang busur dan anak panah khusus, dan mereka telah mengepung tempat itu sepenuhnya. Yan Feng masuk, diikuti oleh Guan Chengfang dan dua orang kuat dari tahap awal Dongsu dari istana pendukung. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Fangzu hendak melangkah maju untuk menghentikannya ketika dia dipukul mundur oleh lambaian lembut tangannya dari seorang pria Dongsu yang kuat. Wajah Nalan Yujia menjadi gelap, Xiao Qing di sebelahnya juga meletakkan konsol game di tangannya, dan perang akan segera pecah. Pada saat ini, Ye Bufan membuka pintu dan berjalan keluar, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tidak bertindak gegabah, lalu menatap Yan Feng dan tersenyum. Tuan Komandan, apakah Anda begitu bebas hari ini? Apakah Anda di sini untuk membantu kami membersihkan para gangster lagi? Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Guan Chengfang di sebelahnya. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Jadi aku membawa orang untuk menghancurkan tempat itu. Yan Feng tidak ingin benar-benar jatuh sebelum dia menangkap buktinya, jadi dia juga tersenyum. Tuan Ye, ini adalah layanan publik, jadi mohon bekerja sama. Saat ini, Lin Sisi berjalan mendekat dan berkata, Yan Feng, mengapa Anda ada di sini lagi? Saya telah melihat Putri Mahkota melakukan segalanya dengan benar dan datang untuk melakukan perawatan terlebih dahulu. Hadiah, lalu mengeluarkan medali emas Raja Pelindung. Saya juga bertindak di bawah perintah Raja Pelindung. Mohon maafkan saya, Putri Mahkota. Lin Sisi mengerutkan kening ketika dia melihat medali emas Raja Pelindung. Dari segi status, dia tidak sebaik sosok terbesar kedua di dunia Kekaisaran Dasun. Ye Bufan menggunakan matanya untuk memberi isyarat agar dia tidak merasa malu, dan kemudian berkata dengan gembira, Komandan Yan, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke klinik medis saya. Yan Feng telah menutup seluruh klinik medis kuno, dan dia tidak takut orang-orang yang melarikan diri. Berkata langsung, benar, saya mendengar seseorang di sini berpura-pura menjadi putri situ, jadi pangeran meminta saya untuk datang dan memeriksanya. Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Lin Sisi sangat marah. Ye Bufan selalu memintanya untuk mencari tahu tentang putri situ. Bagaimana dia bisa berada di klinik medis kuno dalam sekejap mata? Yan Feng berkata dengan tertib, Putri, harap tenang. Saya juga mengikuti perintah. Ye Bufan berkata, beberapa hari yang lalu, Komandan Yan baru saja curiga bahwa saya, Tuan Ye, adalah seorang pembunuh. Sekarang dia berkata bahwa seseorang di sini berpura-pura menjadi putri situ. Bukankah itu terlalu santai? Jika itu orang lain, Yan Feng tidak akan memperhatikan sama sekali. Tetapi Putri Mahkota mengawasi dari samping, jadi dia tidak berani bersikap terlalu santai. Benar saja, Lin Sisi menindaklanjutinya dan berkata, kamu benar. Jika kamu ingin menggeledah tempat ini, kamu dapat memberikan bukti. Kamu tidak akan begitu saja mengatakan bahwa seseorang di sini berpura-pura menjadi putri situ, kan? Tentu saja bukan itu masalahnya. Yan Feng tidak punya pilihan selain berkata. Melihat Guan Chengfang di sebelahnya, informasi ini diberikan oleh pengurus rumah tangga. Meskipun kedua orang itu agak berhubungan, dia tidak bisa berhenti dia dari menghadap sang putri. Selain itu, penggagas kejadian ini sebenarnya adalah pengurus rumah tangga. Mengetahui bahwa dia telah mencapai momen kritis dan dia tidak dapat mundur, Guan Chengfang melangkah maju dan berkata, ya, saya menerima kabar bahwa seseorang di sekte medis kuno berpura-pura menjadi putri situ. Senjata setelah turun, Yan Feng berkata, saya juga bertindak atas perintah pangeran. Mohon pengertiannya pada putri. Kemudian dia melihat ke arah Ye Bufan, tolong bekerja sama dengan dokter Ye dan biarkan orang-orang saya mencari di sini. Kita bisa mencari, kata Ye Bufan, tetapi jika kita tidak bisa mencari, haruskah kita memberi saya penjelasan? Ini, Yan Feng melirik Lin Sisi dan berkata, saya tidak tahu jenis apa penjelasan yang diinginkan Dr. Ye. Saya adalah klinik medis yang serius di sini, tetapi sekarang orang-orang dijebak satu demi satu.
Wajah Ye Bufan penuh dengan kemarahan. Dalam hal ini, mohon minta Putri Mahkota dan Panglima untuk menjadi saksi. Jika di sini, saya benar-benar menangkap seseorang yang berpura-pura menjadi Putri Situ, saya bersedia memberikan 200.000 batu spiritual bermutu tinggi kepada pengurus rumah tangga, dan mengaku bersalah di hadapan hukum. Jika tidak ada yang dapat ditemukan, tolong berikan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi ke klinik medis kuno saya, sebagai kompensasi. Menurutmu ini masuk akal? Saya pikir itu sangat masuk akal. Lin Sisi secara alami berdiri di sisi Ye Bufan tanpa ragu-ragu. Jika tidak ada hukuman, maka siapapun dapat membuat tuduhan palsu sesuka hati. Menurut saya tidak banyak batu spiritual bermutu tinggi yang bernilai 100.000, dan selain itu, dokter, Ye tidak adil jika bersedia membayar 2 kali lipat jika Anda kalah. Yan Feng tentu saja tidak akan membuat keputusan dalam hal semacam ini. Dia menoleh ke arah Guan Chengfang. Tuan Butler, bagaimana menurutmu? Ini, Guan Chengfang berkata dengan ekspresi malu, aku tidak bisa mendapatkan begitu banyak batu spiritual bermutu tinggi. Apakah kamu tidak bisa mendapatkannya atau kamu tidak berani? Lin Sisi segera berkata dengan serius menghadap, dalam hal ini, Komandan Yan akan membawa orang-orang kembali. Sekarang saya akan pergi ke istana dan menjelaskan secara langsung kepada Raja Pelindung. Petik 2. Sama sekali tidak. Guan Chengfang segera keberatan kamu Bufan lengah. Begitu Yan Feng mengevakuasi orang, klinik medis kuno akan segera menyembunyikan mereka, dan rencananya akan gagal total. Sekarang ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk kembali, dan dia tidak boleh melewatkannya bagaimanapun caranya. Selain itu, dia merasa Ye Bufan memiliki hati nurani yang bersalah dan tahu bahwa pengurus rumah tangga tidak punya uang. Jadi dia ingin menggunakan batu spiritual bermutu tinggi untuk nakuti dia jadilah Putri Situ yang dia temui di istana. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan akhir. Putri, meskipun saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, saya dapat menggunakan rumah saya sebagai hipotek. Rumah pengurus rumah tangga kami bernilai setidaknya 150.000 batu spiritual bermutu tinggi. Jika Anda tidak dapat menemukan orang yang berpura-pura menjadi Putri Situ di klinik medis kuno, rumah ini akan menjadi milik dokter Ye mulai sekarang. Dia bisa dikatakan telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya kali ini, tapi sekarang dia tidak terlalu peduli tentang itu dan merasa bahwa dia pasti akan melakukannya, menang. Lin Sisi juga tidak menyangka pria ini begitu bertekad. Dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri itu berasal. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan. Dokter Ye, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Bab 2225, mengungkap tabir. Tidak apa-apa. Dengan Putri Mahkota dan Komandan Yan melakukan keadilan, semuanya baik-baik saja. Ye Bufan sudah lama mengetahui bahwa pengurus rumah tangga tidak mampu membeli begitu banyak batu spiritual pihak lain membayar harganya. Orang tua ini terus menimbulkan masalah baginya. Bagaimana jika dia tidak membiarkannya berdarah? Lin Sisi secara alami berada di sisinya, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyangkal saya. Guan Chengfang berkata, Putri Mahkota, Komandan Yan, mari kita mulai. Mimpinya banyak. Jika wanita itu pergi, pengurus rumah tangga tidak akan punya harapan untuk berbalik. Yan Feng melirik ke arah Ye Bufan, Dokter Ye, dalam hal ini tolong undang semua orang di rumah sakit untuk keluar. Oke, Ye Bufan melambaikan tangannya kepada Jiang Fangzu dan memintanya untuk menelepon seseorang, dan segera seluruh rumah sakit orang-orang dari museum datang ke lobi satu demi satu. Melihat Nalan Yujia, Lu Sueman, dan Hu Yaoyao, Lin Sisi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika salah satu dari wanita ini dipilih secara acak, penampilan mereka akan lebih baik daripada dirinya. Dokter Ye sungguh beruntung memiliki begitu banyak wanita terkemuka di sekitarnya. Tapi coba pikirkan, dia sangat cakap, dan hanya pria seperti ini yang layak mendapatkan wanita luar biasa seperti itu. Guan Chengfang sangat gugup. Bagaimanapun, semua kekayaannya membebani dirinya. Dia menggenggam tangannya erat-erat, dan telapak tangannya dipenuhi keringat. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Chu Lingqi keluar dari aula belakang, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berteriak dengan penuh semangat.
Itu dia Putri Situ. Mengikuti arah jarinya, semua orang menoleh. Ekspresi Lin Sisi tiba-tiba berubah. Sebagai wanita tertua di Istana Perdana Menteri dan putra mahkota keluarga kerajaan, dia secara alami telah bertemu Putri Situ lebih dari sekali. Meskipun wanita di depannya mengenakan kerudung, matanya yang besar dan anggun serta sosoknya yang anggun sekilas membuatnya yakin bahwa dia adalah Putri Situ. Awalnya dia sangat tenang, berpikir bahwa Guan Chengfang pasti telah melakukan kesalahan dan Ye Bufan yakin akan kemenangan. Tapi saya tidak pernah menyangka Putri Situ benar-benar ada di sini. Karena Ye Bufan menguasai Situ Dianmo, mengapa dia harus mencari seseorang kemana-mana? Mungkinkah itu untuk mengalihkan perhatian? Si pencuri berteriak untuk menangkap si pencuri, tapi kecil kemungkinannya bagaimanapun Anda melihatnya. Dia bingung dan Yan Feng tiba-tiba menjadi gugup. Sebagai panglima tertinggi, dia belum pernah melihat Putri Situ sebelumnya, dan sekilas dia mengenali identitas orang di depannya. Melihat reaksi kedua orang tersebut, Guan Chengfang yakin dirinya tidak mengakui kesalahannya, dan langsung berteriak kegirangan. Komandan Yan, cepat tangkap dia. Tangkap dia secepatnya. Orang bernama Ye inilah yang menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi Putri Situ. Identitas benar atau salah tidak penting, yang penting Ye Bufan lah yang akhirnya diinjak olehnya. Yan Feng menoleh dengan ekspresi tegas, Dr. Ye, apa lagi yang ingin Anda katakan? Apa maksud Anda? Apa lagi yang harus saya katakan? Ye Bufan berkata dengan polos, saya tidak tahu apa yang Anda katakan yang dibicarakan. Guan Chengfang Desi tidak kenal ampun dan berkata dengan agresif, wah, kamu masih ingin menyangkalnya. Orang-orang pamer di sini, apakah kamu masih tidak mengakuinya? Ye Bufan berkata dengan ringan, apa yang harus saya akui? Apakah kamu berani mengatakan bahwa ini bukan Putri Situ? Guan Chengfang tahu bahwa dia salah dan segera mengubah kata-katanya, meskipun itu tidak benar, itu sengaja berpura-pura, jika tidak, bagaimana bisa persis sama? Sama saja, aku belum pernah melihat Putri Situ. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini adikku Chu Lingqi. Ye Bufan memandangnya dengan mengejek dan berkata, kamu memiliki mata tembus pandang dan kamu tahu seperti apa rupa adikku kalau dia memakai kerudung. Petik 2. Ini, ekspresi Guan Chengfang membeku, lalu dia berkata, kamu benar-benar tidak boleh menangis sampai aku melihat peti mati itu. Akan kulihat berapa lama kamu bisa menepati kata-katamu. Ye Bufan berbalik untuk melihat Lin Sisi dan Yan Feng, saya tidak tahu apa yang dibicarakan pengurus rumah tangga, tapi ini memang saudara perempuan saya. Dia melambai padanya, Lingqi, datang ke sini untuk menemui Putri Mahkota dan Panglima tertinggi. Putri Rakyat Jelata telah bertemu dengan Putra Mahkota dan Panglima tertinggi. Chu Lingqi berjalan mendekat dan membungkuk pada mereka berdua. Ini, ekspresi Lin Sisi sedikit berubah, menunjukkan ekspresi bingung. Dia telah berbicara dengan Putri Situ sebelumnya, dan tahu bahwa nada dan nada suara orang lain agak berbeda dari orang di depannya. Hal yang sama juga terjadi pada Yan Feng. Dia berkata dengan sopan, nak, bisakah kamu melepas cadar dari wajahmu? Petik 2. Ye Bufan tersenyum tipis, meskipun agak kasar, pengurus rumah tangga telah membawanya ke seluruh rumah sebagai kompensasi, jadi ambil saja dan biarkan mereka melihatnya. Guan Chengfang belum berbicara dengan Putri Mahkota dan tidak kenal dia, aksennya, tapi perasaan tidak enak muncul di hatiku. Jika bukan karena hal lain, itu karena reaksi Ye Bufan yang begitu tenang hingga membuatnya takut. Pada saat ini, Chu Lingqi mengangguk dan mengulurkan tangan untuk melepas cadar di wajahnya. Ini, ketika mereka melihat penampilannya, Lin Sisi dan Yan Feng memasang ekspresi kecewa di mata mereka. Wanita ini terlihat sangat mirip dengan Putri Situ, baik dari segi mata maupun bentuk tubuhnya, namun setelah membuka cadar, dia menemukan bahwa keduanya sangat berbeda. Bagi orang awam, ia bisa dibilang cantik, namun dibandingkan dengan Situ Dianmo, ia tertinggal jauh. Kulitnya tidak terlalu mengkilat, terdapat tahi lalat kecil berwarna hitam di sudut mulut, dan sedikit bintik tersebar di wajah. Guan Chengfang benar-benar tercengang saat ini. Dia tidak pernah membayangkan akan ada perbedaan besar antara wanita bercadar dan melepas cadar. Ini bukan Putri Situ,
dia hanya seorang pejalan kaki. Ye Bufan berkata dengan bercanda, Tuan Butler, menurut Anda kapan saya akan menyerahkan rumah itu? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Meskipun dia bukan putri situ, Anda juga dengan sengaja berpura-pura menjadi seperti itu. Sekarang dia telah ditipu oleh pihak lain dan telah kehilangan segalanya. Dia hanya memiliki rumah besar yang tersisa. Jika dia mengekspornya lagi, tidak akan ada yang tersisa. Meniru, pengurus rumah tangga, apakah kamu yakin tidak bercanda? Ekspresi Ye Bufan menjadi gelap, sejak adikku datang ke Kekaisaran Dasun, dia berada di pusat medis tanpa meninggalkan pintu. Kapan dia berpura-pura? Dia tertipu lagi. Siapa? Selain itu, saudara dan saudari kita berasal dari Kekaisaran Tianfeng dan belum pernah bertemu putri situ, jadi bagaimana kita bisa berpura-pura seperti itu? Guan Chengfang langsung terdiam, dan kemudian dia menyadari bahwa dari awal sampai akhir, dialah yang datang mencari masalah, dan dia tidak melakukan apapun. Lin Sisi berkata dengan dingin, Tuan pengurus rumah tangga, apakah Anda mencoba gagal membayar hutang Anda setelah kalah? Guan Chengfang membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar ingin melunasi utangnya, tetapi notarisnya adalah sang putri, bisakah dia melakukannya? Saya khawatir sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, mereka mengirim orang untuk menggeledah rumahnya. Aku mengaku kalah. Aku akan kembali membereskan hari ini dan menyerahkan rumah itu besok. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Guan Chengfang tiba-tiba merasa seperti bola karet kempes, dan seluruh tubuhnya tampak seperti itu telah berusia 10 tahun. Yan Feng menghela nafas, tapi dia tidak bisa membantu dengan hal semacam ini. Karena wanita ini tidak ada hubungannya dengan putri situ, mengingat instruksi sebelumnya dari Raja Pelindung, dia tidak perlu tinggal di sini. Putri situ, Dr. Ye, ternyata itu salah paham, jadi saya pamit dulu. Setelah itu, dia dan Guan Chengfang meninggalkan rumah sakit bersama. Setelah mereka pergi, Lin Sisi berkata, Dr. Ye, saya akan mengirim seseorang untuk mengurus rumah pengurus rumah tangga untuk Anda besok.